Kalau kita ingin mengubah keadaan, kalau kita ingin menciptakan kondisi yang lebih baik, kita ingin membangun peradaban, ingin membangun umat, kita ingin membangun bangsa yang kuat, yang kita paksakan bukan ganti presiden, ganti menko, yang kita siapkan adalah mengganti generasi atau menyiapkan generasi itu. Selama bertahun-tahun kita diajari melalui diksi bahasa Indonesia tentang istilah ulama. Oh, dia ulama, alim ulama. Alim ulama itu agak rancu. Alim itu ya sama dengan ulama. Alim itu singularnya, ulama itu pluralnya. Ulama dan saintis itu sama. Dalam bahasa Inggris, ilmu itu science artinya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Al-Fatir ayat 28. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya orang yang takut pada Allah hanyalah para ulama. Tapi yang menarik di ayat ini Anda bisa lihat penjelasan sebelumnya. Wa minan nasi wad dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik. Dan di antara manusia, binatang melata, binatang ternak, berbeda-beda warnanya kata Allah. Allah sedang menjelaskan ilmu apa nih? Ilmu biologi kan? Ilmu botani, ilmu zoologi. Ini sedang menjelaskan tentang IPA lah istilahnya, ilmu pengetahuan alam. Setelah menjelaskan tentang fenomena alam, Allah mengatakan sesungguhnya orang yang takut pada Allah hanyalah para ulama. Innallaha azizun ghafur, dan Allah itu maha gagah perkasa dan maha pengampun. Al-Fatir ini menjelaskan bahwa ternyata Allah mengkorelasikan antara al-khusyu, ketaatan, takut pada Allah Subhanahu wa taala dengan saintifik, meneliti alam semesta. Sehingga ini adalah fondasi epistemologi bahwa dalam Islam tidak ada perbedaan dalam ilmu, kawan-kawan. Sehingga orang yang harus belajar dengan serius menjadi seorang saintis justru adalah orang-orang Islam, orang-orang Muslim. Tidak ada perbedaan antara ulama, intelektual, saintis, akademisi, cendekiawan. Jadi pikiran tentang dikotomi itu dari awal secara mendasar nih, fondasi kita di sesi pertama ini, hilangkan dulu dikotomi itu. Expert yang saya maksud adalah orang-orang yang memiliki otoritas dan power di dalam sebuah bidang. Tidak selalu akademis. Expert adalah orang yang punya kapasitas tertinggi dengan otoritas yang diakui. Anda levelnya tinggi dan diakui, itu expert. Jalannya dua, bisa lewat akademis, sampai doktor, sampai profesor, ataupun melalui profesional, sampai Anda menjadi orang yang the best di situ. Kalau dalam standarnya, dalam ilmu pendidikan, Anda ingin menguasai ya, bukan menjadi pakar. Ingin menguasai sebuah bidang butuh 10.000 jam. 10.000 jam itu kita kira 4 sampai 6 tahun. 10.000 jam. Jadi kalau Anda ingin menjadi pakar sebuah bidang, tidak melalui jalur akademis, ya jalaninya sebuah bidang tekun selama 10 tahun minimal. 10 tahun. Public speaking, misalnya public speaking. Saya public speaking bukan dari mahasiswa, dari SD saya ikut lomba ceramah. Lomba ceramah. Gaya Zainuddin MZ pernah saya. Gaya Agim pernah. Gaya Hitler pernah gitu. Nah, itu profesionalitas saya. Tidak pakai kursus, saya nggak pernah kursus, tapi di situ saya profesional dalam bidang public speaking. Itu satu skill yang saya miliki sejak kecil. Jadi ketika Anda ingin menjadi expert, boleh jadi tidak melalui jalur akademis. Sehingga jangan pernah berpikir bahwa wah ini stage 2 hanya untuk orang-orang intelektual kampus. Enggak. Tapi mau melalui jalur akademis ataupun profesional, tetap Anda butuh intelektualitas. Anda butuh kemampuan berpikir, kemampuan analisa, belajar, literasi. Dan inilah yang perlu dikuasai oleh seluruh pemuda, anak kuliahan ataupun non-kuliahan. Nah, sekarang kawan-kawan, kita tahu kita akan menjadi kaum intelektual. Dan kita ingin mengubah. Kita ingin mengubah peradaban, ingin mengubah masyarakat. Dengan cara apa? Perubahan itu dari atas, dari bawah, dua-duanya bisa. Dua-duanya dilakukan. Ada perubahan yang dilakukan oleh Nabi Daud alaihissalam. Powerful, top down. Sebagai raja, udah semuanya diatur, diurus. Tapi kawan-kawan semua, secara realistis kita semua tidak memegang kekuasaan. Anda semua, walau alam, mungkin aja ada yang sudah punya 1 triliun sekarang. Tapi orang yang punya 1 triliun, 10 triliun, nah itu yang bisa mengubah dari atas. Tinggal dipecatkan karyawan Twitter, beres tuh. Ada yang bisa menolak, yang punya centang biru ketika disuruh bayar oleh Elon Musk, nggak ada yang bisa. Itu mengubah dari atas, powerful. Tapi karena kita realistis bahwa kita tidak sedang memegang power itu, maka yang bisa kita lakukan dan mengakselerasi perubahan adalah kita mengubah dari bawah, kawan-kawan. Kecuali kalau Anda jadi raja. Tapi itu ada batasnya. Ada batasnya bahwa
perubahan yang natural itu, saya percaya adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. Ini mindset. Ingat, saya akan terus mengajarkan mindset ini. Dalam berpikir sesuatu, apa landasannya? Apa landasannya? Bagaimana Quran memandang? Bagaimana Allah memandang gitu? Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Ar-Ra'd, "Innallaha", sesungguhnya Allah, "la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Tidak akan mengubah nasib sebuah kaum sampai kaum tersebut, masyarakat, umat, bangsa, komunitas mengubah nasib diri mereka sendiri, individually. Komunitas berubah kalau satu demi satu dirangkai jiwanya, berubah. Tidak dengan paksaan. Dulu Nabi pernah ditawarin, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, kalau kamu mau, sawadnaka alaina hatta la naqta amrun dunak." Kalau kamu mau, kami angkat engkau jadi raja sampai kami tidak memutuskan kecuali dengan izin engkau. Kata orang-orang kafir, kata Utsbah bin Rabi'ah. Wah, kalau pakai mindset top down, ya udah. Boleh saya jadi raja aja. Jadi raja, setelah jadi raja bikin aturan titah raja, penegakan undang-undang syariah di seluruh jazirah Arab. Tidak boleh lagi tawaf dengan berhala-berhala dan telanjang. Dihapuskan perzinahan, khamr ditumpahkan ke jalan-jalan, berhala dihancurkan. Kan gampang kayak gitu. Itu namanya top down. Tapi itu nggak diambil oleh Rasulullah. Kenapa? Karena orang itu tidak bisa dipaksa. Itu kaidahnya. Makanya Rasulullah SAW membangun masyarakat, membangun generasi, bukan menguasai politik. Dua-duanya penting, tapi prioritas yang dilakukan Rasulullah adalah membangun generasi. Karena ini yang di Allah katakan. Lalu ada kaidah kedua dalam surat Al-An'am 129. Allah mengatakan, "Wa kadzalika nuwalli ba'dadh dhalimina ba'dha." Dan seperti itulah kami akan menjadikan wali, pemimpin, sahabat bagi orang-orang zalim, yaitu pemimpin yang zalim. Jadi ternyata kaidahnya adalah kondisi pemimpin adalah representasi kondisi rakyat dan masyarakat. Coba difahami nalarnya nih ya, ayatnya ini. Sederhana, nggak usah tafsir yang terlalu detail nih. Anda akan memahami dengan gampang Al-Quran ini. Dan seperti itulah kami akan menjadikan pemimpin zalim bagi masyarakat zalim. Allah akan menjadikan pemimpin patriotik bagi masyarakat yang visioner dan patriotik. Allah akan menjadikan ini masyarakat yang lebay, pencitraan, pelupa, gimmick, sering pamer, baperan, pemimpin yang kayak gitu juga. Itu negara lain ya, bukan Indonesia. Alhamdulillah Indonesia patriotik. Kebayang nggak polanya? Itu yang Allah katakan. Jadi kalau kita ingin mengubah keadaan, kalau kita ingin menciptakan kondisi yang lebih baik, kita ingin membangun peradaban, ingin membangun umat, kita ingin membangun bangsa yang kuat, yang kita paksakan bukan ganti presiden, ganti menko, bukan ganti lord, enggak, sama aja kayak gitu. Karena mereka adalah representasi kita. Yang kita siapkan adalah mengganti generasi atau menyiapkan generasi itu. Ali bin Abi Thalib pernah bilang kayak gini. Ditanya dia, "Wahai khalifah, kenapa di zaman engkau ini banyak huru-hara, banyak kerusuhan? Kan banyak perang ya di zaman Ali. Sedangkan di zaman Umar dulu, kesejahteraan, kekuatan, persatuan. Kenapa bisa kayak gitu?" Ali bin Abi Thalib diserang kayak gitu dibalikin gitu ya. Iya, kan di zaman Umar rakyatnya kayak saya gitu. Makanya maju. Tapi di zaman saya rakyatnya kayak antum, makanya rusak. Karena kata Ali bin Abi Thalib. Jadi kawan-kawan semua, kaidah ini coba Anda pahami. Ada satu lagi tambahan dari hadis Rasulullah. Walaupun dhaif tapi ini sering dipakai, masyhur ya. Dhaif itu bukan artinya palsu ya. Dhaif itu derajatnya lebih bawah aja. Rasul mengatakan kama takunu yuwalla alaikum. Sebagaimana kondisi kalian, seperti itulah pemimpin yang akan Allah berikan pada kalian. Itu kaidah itu. Sebagaimana kondisi kalian, seperti itulah pemimpin yang akan Allah berikan pada kalian. Sehingga kalau kita bermimpi ingin memiliki strong Indonesia yang kuat, dipimpin oleh tim pemimpin yang hebat dari level presiden, gubernur, rektor, perusahaan, lalu juga BUMN, orang-orang hebat semua. Jadi BUMN itu udah dikasih negara, difasilitasi, dikasih karpet merah, harusnya untung bukan rugi kan? Logikanya gitu. Nah, saya nggak mau ngomong politik sih, tapi intinya kalau kita ingin negara yang kuat di berbagai level pemerintahannya, maka yang kita siapkan adalah generasi yang siap melahirkan pemimpin tersebut dari sekarang. Karena yang akan jadi pemimpin tahun 2045 adalah representasi kita, pilihan terbaik dari generasi kita. Jadi kalau generasinya alay dan lemah, bonus demografi ini akan melahirkan pemimpin yang lemah pasti. Berdasarkan ayat-ayat ini dan hadis ini. Jelas ya kaidahnya ya.
Maka sekarang dari perspektif inilah kita Elite Circle kita meyakini bahwa kita perlu menyiapkan generasi, bukan sikut-sikutan fokus pada politik praktis jangka pendek sekarang ini. Karena kalau saya yakin ini bukan zaman kita. Anak-anak muda yang punya kreativitas bolehlah 1-2 ya, tapi jangan semuanya ke situ karena karbitan tuh nggak ada nggak akan bisa bertahan lama juga. Kalau yang ingin di situ harus survive, harus kuat, harus hati-hati banget. Saya bersedia untuk ngasih banyak arahan karena saya banyak mengkaji tentang tema-tema ini. Banyak nauzubillahi min dzalik gitu. Banyak sikut-sikutan, banyak setting-setting yang akan membuat seorang pemuda yang sedang naik itu cepat hancurnya. Hati-hati kawan-kawan. Kenapa? Ini bukan zaman kita. Zaman orang-orang yang sedang ngeblok satu kekuasaan. Maka sedikit-sedikit perlahan-lahan kita kokoh ketika muncul ke publik itu. Nah, jadi kawan-kawan kita percaya bahwa mengubah itu dengan mengubah generasi, dan mengubah generasi yang kata Allah surat Ar-Ra'd, mengubahnya dari jiwa, dari individu. Nah, ketika sekarang kita ngomong individu, kesimpulannya mengubah umat, mengubah individu. Nah, individu dimulai dari mana? Seorang pemikir peradaban dari Aljazair, Prancis mengatakan, ketika kita ingin mengubah sebuah tatanan peradaban, maka yang pertama kali diubah dari jiwa manusia itu adalah alam pikirannya. Kalau kata ini Coach Shirley ini mindset katanya kan. Saya sering mendengar kutipannya nih. Mengubah mindset akan mengubah perilaku, akan mengubah kehidupan kita, mengubah karir kita. Kalau kata Malik bin Nabi disebutnya al-alam al-afkar, dimensi pemikiran. Yang paling sederhana, kalau orang dikasih alat-alat yang sangat canggih, alat untuk mendistilasi air, untuk pasca tsunami itu banyak bantuan-bantuan asing yang menghibahkan alat-alat berat teknologi canggih. Ketika orang tidak punya pikiran menggunakannya kan nggak dipakai juga, rusak gitu kan. Kalau dalam contoh Malik bin Nabi lebih ekstrim lagi. Kalau ada pertukaran penduduk antara penduduk Jepang dengan penduduk Amazon, dia bilang ditukar itu, apa yang akan terjadi dalam 5-10 tahun ke depan? Amazon hutan itu akan menjadi kampung kecil, maju, sejahtera, bahkan menjadi kota. Tapi Jepang yang sangat maju dengan berbagai peralatan yang super canggih, alam materinya dikelola oleh masyarakat dari hutan Amazon, ya mungkin tidak mengerti caranya, itu akan hancur. Ada tong sampah tapi buang. Ini ada saksi, ada di sini. Saya pernah melihatnya. Sering melihat fenomena orang-orang yang tidak mengerti Islam di Kairo ya. Buang sampah di pinggir tong sampah. Benar nggak Rifki? Sampai datang ke rumah mah Kang? Buang sampah di samping tong sampah. Itu masalahnya di mana tuh? Fasilitas, materi, atau mindset itu? Tong sampahnya kosong, tapi malas gitu. Buang sampah di pinggir tong sampah. Di saat yang sama, saya lihat beberapa kali. Saya tidak sedang memuji sebuah bangsa, enggak. Saya sedang membandingkan mindset. Misalnya di Jerman misalnya. Ada orang pegang sampah. Bukan karena aturan, bukan karena denda seperti di Singapura. Pegang sampah itu, jalan beberapa menit sampai ketemu tong sampah baru dibuang. Itu bukan fasilitas materi itu. Itu mindset, pikiran. Itu contoh sederhananya. Jadi kawan-kawan semua, kita semua mau dikasih pemimpin yang hebat, yang canggih, suntikan uang dari IMF, ataupun dikasih jalan tol, mau dikasih ibu kota baru, kalau masyarakat mentalitasnya tidak berubah, pikirannya tidak berubah, mindsetnya tidak upgrade, kayak gitu aja. Jadi langkah pertama, membangun umat dengan membangun generasi. Membangun generasi dengan membangun jiwa. Membangun jiwa dengan membangun pikiran. Di situ mulainya. Makanya kita fokuskan di supply terus bahan-bahan pemikiran. Bukan skill. Kalau skill itu lebih gampang. Kalau Anda punya pemikiran maju, mindset yang maju, Anda akan otomatis mencari skill sendiri, otomatis itu. Yang sedang saya bawa, visi spiritnya adalah di expert, sang pakar. Nah, para pakar itu kawan-kawan bukan sekedar bikin artikel blog, ataupun sekedar bikin podcast, ataupun ceramah, ngisi seminar, atau ngisi Zoom seperti saya, bukan. Harus lebih dari itu. Yang saya maksud expertise levelnya adalah seperti orang-orang ini. Imam Syafi'i itu keutamaannya dibanding ulama-ulama yang lain. Banyak ulama-ulama yang tercatat dalam sejarah, bahkan bukunya diterjemahkan, tapi tidak ada hal-hal yang genuine di situ. Ya hanya mengulangi, mensyarah, itu pun ilmu alhamdulillah. Tapi kan levelnya berbeda-beda. Imam Syafi'i itu
merumuskan sebuah ilmu yang sebelumnya nggak kepikiran oleh orang. Orang belajar secara praktek tapi nggak kepikiran perlu dibuat kodifikasi ilmu. Dia menulis buku judulnya Ar-Risalah, dan buku Ar-Risalah itulah menjadi cikal bakal buku induk dalam usul fikih. Betul nggak Rifi ya? Buku Ar-Risalah ini induk dalam usul fikih. Sebelumnya nggak kepikiran. Jadi dia seperti seorang peletak dasar ilmu baru, bidang studi baru. Sekarang ilmu usul fikih adalah fondasi untuk mempelajari syariah Islam. Seluruhnya butuh usul fikih. Kalau Anda ingin belajar Islam, level pertama bahasa Arab, level keduanya belajar usul fikih, wajib itu. Dan peletak dasar Imam Syafi'i. Kalau nggak ada Imam Syafi'i, umat manusia ingin mempelajari pengetahuan itu berat, kawan-kawan. Nah, level seperti itu yang saya maksud dengan expertise. Bukan yang remeh-temeh, bukan yang cetek. Kita perlu menuju ke situ. Dan kita tidak kekurangan, tidak akan selesai 2 minggu kita membahas nama-nama orang-orang hebat dalam peradaban Islam. Contoh lain, level yang kita inginkan dalam expertise itu seperti Ibnu Sina. Ya, ada kontroversi ya tentang akidahnya, apakah dia Ahlussunnah atau enggak. Bukan itu yang saya bahas. Tapi coba Anda lihat Ibnu Sina Al-Kindi. Dia dokter. Mereka ini dokter, ahli filsafat juga, ahli politik juga, lalu juga ahli logika, mengerti Islam juga, ahli fikih, dan hafiz Quran juga kan mereka ini. Tapi kawan-kawan semua, kontribusi besar mereka itu adalah merevolusi metodologi belajar. Ada sebuah riset yang ditulis oleh peneliti Alexandria namanya Muhammad Ali Samin Asyar namanya, Ali Samin Asyar. Dia menulis riset tentang Manahij al-Bahas inda Mufakkiri al-Islami. Metodologi penelitian menurut para pemikir muslim. Dia mengatakan risetnya ini bahwa metode empirisme, di sini banyak anak S3 kan, tahu empiris kan? Empirical method. Empirical approach, bahwa segala sesuatu harus dibuktikan dulu secara empiris, baru kita bisa nerimanya sebagai sains. Nah, metode empiris itu adalah metode yang murni karangan umat Islam, kreasi umat Islam. Tidak ada di zaman Yunani. Anda tahu nggak di Yunani itu masih ada orang-orang yang berpikir bahwa perak bisa berubah jadi emas. Ada di sini ada orang kimia nggak di sini? Mana ada orang kimia? Ada wajah-wajahnya tabel periodik ada? Orang-orang Yunani masih berpikir bahwa kalau benda dijatuhkan yang lebih berat akan lebih cepat itu. Masih berpikir seperti itu. Bahkan sebagiannya masih berpikir bumi itu datar. Maka metode seperti ini yang membuat ilmu pengetahuan mentok. Kenapa? Karena mereka menggunakan metode filsafati dengan penalaran, dengan perenungan. Ya itu oke untuk memikirkan tema-tema sosial dengan filsafat. Tapi itu nggak cukup. Maka orang-orang para pemikir Muslim yang mempelajari filsafat Yunani diterjemahkan ke bahasa Arab, lalu dikaji, mereka mengembangkan metode baru. Oh ternyata sains itu akan bisa kita akui scientific, valid, kalau kita uji coba dulu. Dalam bahasa Arab namanya manhaj at-tajrib, metode empiris. Nah, metode empiris inilah yang mendominasi dari abad ke-9, 10, 11, selama 3 abad itu. Mendominasi pengetahuan. Metode empiris inilah yang dibawa oleh orang-orang Eropa ke kampus-kampus Kristennya. Karena yang belajar ke negeri-negeri Muslim dulu adalah orang-orang yang dikirim oleh gereja. Jadi Oxford, Cambridge dulu itu tidak mempelajari matematika, tidak mempelajari kimia. Mereka mempelajari Injil dan mereka mengirimkan anak-anak terbaiknya untuk belajar ke Andalusia, Cordoba, Granada, Sevilla, ke Isfahan, ke Kairo, ke mana lagi? Ke Damaskus untuk mempelajari ilmu-ilmu empiris yang diajarkan oleh Muslim. Nanti akan saya jelaskan tentang sejarah empirisme itu. Tapi poinnya adalah ulama-ulama kita datang bukan dengan satu buku ecek-ecek, datang dengan satu metode baru yang merevolusi pemikiran umat manusia sampai hari ini. Jadi empirisme itu adalah warisan kita, kawan-kawan. Bukan berarti kita bangga-bangga di depan orang lain, di depan orang Inggris, di depan orang Amerika, oh kalian niru kita, enggak juga. Karena kita jadi kayak konyol kalau kayak gitu. Tapi saya ingin menjelaskan sejarah bahwa kita ini punya intelektual yang levelnya kayak gitu, pernah kayak gitu. Dan mereka manusia loh, bukan malaikat, bukan Jibril. Manusia ya juga pernah melarat. Imam Syafi'i itu melarat dulu, tidak punya uang untuk belajar. Kalau kita masih mending. Imam Syafi'i ingin mengumpulkan materi dari gurunya, mengumpulkan kertas bekas dari kantor wali kota, dipungut, halaman belakangnya dipakai untuk nulis. Kita sekarang hanya butuh hard disk, semuanya bisa kita download. Jadi kita memiliki starting point yang lebih advance dibanding ulama-ulama kita yang belajar. Saya menyebutnya surga pengetahuan hari ini. Maka nggak ada alasan kalau kita tidak kreatif dan tidak menjadi expert itu. Nggak ada alasan, kawan-kawan.
atau yang lain ya. Ini saya hanya memberikan sampel aja ya, karena poinnya saya ingin memberikan mindset bahwa kita harus selevel ini. Al-Khwarizmi ini revolusi sains juga, bukan sekedar membuat buku LKS matematika, walaupun itu mulia berpahala ya, atau membuat diktat matematika untuk anak SMA. Dia ini menciptakan satu penemuan yang nggak kepikir oleh orang-orang sebelumnya. Anda tahu dalam angka Romawi kan sangat rumit penulisannya. 1, 2, ini 5, 10x, 21 xx1 kan? Nonton bioskop tuh. Coba kalau Anda ingin menulis 25.423.235,47 coba. Bagaimana nulisnya? Pakai angka Romawi. Lalu Anda harus menghitung jalan, menghitung ukuran bintang, bulan. Itulah sebabnya ilmu astronomi, ilmu geografi yang membutuhkan kalkulasi detail matematika tidak mungkin berkembang, mustahil. Karena perhitungannya sangat rumit. Masih pakai kirologi zaman dulu. Sampai datang Al-Khwarizmi yang menciptakan angka titik. Angka titik itulah yang menjadi angka 0. Sifar. Yang menjadi angka 0. Nah, jadi kawan-kawan semua, ketika kita melihat orang-orang ini, kita jadi merasa bahwa ya Allah subhanallah, mereka ini orang-orang hebat, mereka bisa ya. Ketahuilah kawan-kawan, mereka manusia, makan, minum, tidur, ngantuk juga mereka. Mereka juga butuh pasangan, ini laki-laki semua contohnya ya. Mereka juga barangkali punya istri-istri yang di rumahnya itu juga itu kok belajar terus, saya ditemanin di kamar nih, kata istrinya itu kan. Mereka juga harus nemenin istrinya kan, sama. Punya anak-anak juga yang minta jajan gitu. Sama mereka juga. Bukan orang-orang yang punya 200 jam per hari. Nah, coba bayangkan ini. Karena kita belajar sejarah, kita ingin menjadikan masa lalu menjadi pemandu. Jadi perubahan-perubahan besar diciptakan oleh orang-orang seperti ini. Sobat-sobat, terima kasih sudah menonton video ini. Saya masih ada ratusan konten edukatif tentang produktivitas, kepemimpinan, sejarah, pemikiran, dan peradaban Islam. Khusus untuk kalian. Jadi saya mohon doa dan support kalian. Silahkan like, subscribe, dan share. Kalau ingin dapat pembinaan intensif, juga ratusan PDF dan video materi saya, silahkan klik link berikut. Assalamualaikum.